akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu pertama setelah Epifani diambil dari Injil Lukas pasal 3 ayat 15-17 dan ayat 21 sampai ayat 22. Demikian firman Tuhan. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semua bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus yang juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita perhatikan, kalau kita sudah sampai ke tangan kita almanak kita masing-masing, saya tidak tahu saudara perhatikan atau tidak, maka dari setiap minggu dia akan mempunyai nama dan makna tertentu. Sambil contoh, hari ini adalah hari setelah Epifani. Epifani artinya adalah penyataan. Tuhan dalam Yesus Kristus dinyatakan kepada seluruh dunia di muka umum. Dan teks kita hari ini adalah tentang Yesus yang dibaptis. Biasanya ada juga tentang orang Majus yang mengunjungi Yesus di kandang atau ketika Yesus lahir. Itu juga penyataan Yesus yang dinyatakan kepada seluruh bangsa. Jadi setiap minggu itu mempunyai makna yang terus berurutan dalam 1 tahun penuh. Mulai dari Advent, kemudian Natal, kemudian Epifani tanggal 6, karena tidak jatuh pada hari Minggu, maka kepada setelah Epifani, biasanya hari inilah kita mengingat tentang pembaptisan Kristus. Dan harusnya yang beginian sudah tidak ada. Sudah tidak ada lagi pernak-pernik Natal di dalam gereja. Harusnya sudah bersih, tidak ada lagi. Karena kita melangkah mengingat, bukan lagi ke belakang kepada kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi ke depan tentang penampakan Tuhan Yesus Kristus. Dan berjalan terus sampai pada kematian, kebangkitannya, dan akhirnya sampai kepada Allah Trinitatis. Itu semua mau dialami dalam kehidupan kita. Peristiwa Yesus di dunia ini, selama di dunia ini, akan kita ingat dari minggu ke minggu dalam perjalanan kehidupannya. Dulu saya waktu masih di kampung, pernak-pernik Natal itu 1 tahun berdiri terus di situ. Kenapa begitu? Karena mereka tidak tahu makna dari liturgi, tahun liturgi. Saya rasa kita ini gereja yang harusnya lebih dewasa lagi, harus mengerti tentang itu. Kita ini orang-orang yang berpendidikan, harus tahu tentang itu. Pernak-pernik seperti ini harusnya tidak ada lagi di sini. Di tanggal 6 harusnya sudah hilang. Kita harus mengingat, berjalan ke depan, tidak terus-terus mengingat hari Natal lagi. Ke depan penampakan Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, itu hanya catatan kecil. Harusnya, sebetulnya tahun baru itu
itu tidak ada dalam kalender gereja. Itu yang dari luar dimasukkan ke dalam tahun liturgi kita. Seharusnya tekanannya tadi Epifani hari ini. Nah, Epifani itu nanti kita kenakan ke dalam penyertaan Tuhan dalam perjalanan kita 1 tahun ini. Harusnya begitu. Tapi sayang, hilang makna Epifani minggu ini. Tapi saya akan coba melihatnya dari firman Tuhan hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah saudara atau pernahkah di antara kita meluangkan waktu untuk mengerjakan sesuatu dalam satu tempat tertentu, umpamanya rumah atau toko? Ketika kita melangkah ke sana ternyata toko itu tertutup. Pernahkah kita mau membeli sesuatu kepada suatu toko yang telah kita idam-idamkan barang di situ, kita berangkat ke sana ternyata toko itu tutup. Maka kita pasti pulang dengan kesal. Pulang dengan kesabaran kita yang diuji karena harus menantikan sampai kapan toko itu buka. Pernahkah saudara pergi membawa anak yang sakit tengah malam ke satu klinik, ternyata klinik itu tutup? Pasti saudara akan kesal dan was-was. Pernahkah saudara pergi ke suatu rumah di mana di situ terjadi praktek dokter dan saudara sedang sakit ke situ, ternyata dokter itu tutup. Pintu tertutup dan tidak tahu sampai kapan akan terbuka lagi. Pastilah kita akan kesal. Dan kesabaran kita pasti sedang diuji di hal-hal yang demikian. Pernahkah saudara pergi ke satu rumah makan? Kemudian saudara lihat antrian begitu panjang. Padahal itu adalah makanan favorit saudara. Apakah saudara akan menanti di situ kalau saya tidak mau? Kemarin setelah kami ziarah ke Samosir, Simanindo, kami mau pulang melewat Parapat, mau nyebrang, sudah agak malam. Tahu saudara antriannya sampai panjang sekali. Mulai dari Ajabata, pindah Simanindo, pindah kepada Tomok, semua pada nggak bisa lewat. Mobil begitu panjang. Dengan kesalnya terpaksa kami pulang melalui Tele. Kesabaran diuji. Sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita pasti akan menguji kesabaran kita. Kalau sesuatu yang kita harapkan tidak terjadi dalam hidup kita, maka kita akan kesal dan kesabaran kita akan diuji. Sayangnya saudara-saudara, hal yang demikian tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi kita juga sering kesal dan tidak sabar terhadap Tuhan. Kita sering protes terhadap Tuhan. Karena Tuhan nampaknya diam saja, tidak bertindak. Itulah yang dirasakan orang-orang Israel, saudara-saudara. 400 tahun lamanya Allah menutup mulutnya. 400 tahun lamanya Allah tidak berbicara melalui seorang nabi pun. 400 tahun lamanya, saudara. Kalau saudara perhatikan, mulai dari terakhir Nabi Perjanjian Lama terakhir, Maleaki, sampai kepada kelahiran Yesus itu adalah jaraknya 400 tahun. Dan Tuhan tidak berbicara satu patah kata pun. Bahkan dia tidak mengutus nabinya untuk berbicara, tetapi dia masih mendengar umatnya. Apa yang terjadi dalam orang-orang yang mengalami hal yang demikian?
400 tahun lamanya seolah-olah Tuhan itu bisu terhadap orang Israel. Dalam 400 tahun yang sunyi, sepi, yang diam, di mana firman Tuhan tidak terdengar, disitulah terjadi orang-orang Yunani yang menyerang orang Israel dan menajiskan bait Allah. Itu sebabnya ketika orang Yahudi bahasa Makabe dia setelah kembali, maka mereka melihat mezbah pengorbanan bagi Tuhan, di atas mezbah itu dipersembahkan babi yang menurut orang Yahudi adalah najis dan haram oleh orang-orang Yunani. Dan Tuhan nampaknya diam saja. Dan mereka berkata, tidak tahu bagaimana akan membuat mezbah ini menjadi disucikan kembali. Dan mereka menanamnya sampai Tuhan kelak dalam Mesias akan memberitahu mereka. Nah, dalam teks kita hari ini, Tuhan berbicara. Tuhan membuka mulutnya. Dan Roh Kudus turun atas Yesus yang dibaptis. Dalam teks kita dikatakan demikian. Dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, terbukalah surga dan suara Tuhan terdengar. Jadi Tuhan atau Yesus anak Allah itu membuka surga. Dia membuka surga dan dia membuat Allah yang selama ini diam dan dia sekarang berbicara kepada orang-orang banyak di sekitar ketika Yesus dibaptis. Tuhan sekarang berbicara. Masa sunyi 400 tahun itu telah dilewati. Dan Tuhan telah berbicara kepada Kristus. Dan Tuhan juga sekarang berbicara kepada kita. Tuhan yang berfirman melalui malaikat kepada Maria, kepada Yusuf, kepada orang Majus, sekarang berbicara langsung. Dia tidak diam lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, surga telah terbuka bagi kita. Dan itu dibuat oleh Yesus Kristus anak Allah. Apa artinya ini bagi kita? Jika surga terbuka, apa artinya bagi kita? Saudara, artinya ketika kita berdoa, kita dapat melakukannya dengan penuh keyakinan bahwa doa kita didengar karena surga telah terbuka. Ketika kita mengeluh kepada Tuhan, ketika kita menyampaikan sebuah keluh kesah yang ada kita alami kepada Tuhan, kita percaya Tuhan akan mendengar kita. Itu sebabnya Rasul Yohanes berkata demikian. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 15 sampai 16 dia berkata demikian. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita akan memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya
baik fisik maupun rohani. Jadi, dalam tahun ini, ketika Tuhan menyatakan dirinya dan membukakan surga, 1 tahun ini yang kita akan jalani, maka kita percaya segala sesuatu yang ada dalam hati kita, keluh kesah, sukacita dan duka cita, bahkan apapun itu yang kita rasakan, sampaikan kepada Tuhan. Surga telah terbuka. Percayalah, Tuhan akan dengar. Saudara, bayangkan jika ada seorang anak sekolah, dan sekolahnya itu sekolah bagi anak-anak berbakat. Dia membawa buku, dan dia mau masuk ke kelas, dan lihat dia dorong dengan tangan sebelah, tidak bisa dibuka. Padahal ada tulisan di atasnya, ditarik bukan didorong. Kita sering berlaku demikian. Tuhan ingin kita menyampaikan segala keluh kesah kita, segala apa yang kita alami, tetapi ingat apa yang Tuhan inginkan harus kita lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, surga telah terbuka. Tetapi bagaimana surga terbuka bagi kita? Tentu bukan usaha kita. Tentu bukan berdasarkan kekuatan pikiran kita. Tentu bukan berdasarkan kekuatan diri kita. Ketika Yesus berjalan memasuki Sungai Yordan untuk dibaptis, itu berarti dia memberi dirinya diperhitungkan seperti kita, salah seorang dari kita. Maka surga itu menjadi rumah kita karena dia telah memperhitungkan dirinya menjadi salah satu dari kita. Jadi setiap kita yang dibaptis, kita memiliki surga saat ini dan kelak. Diingat saudara-saudara, jangan terlalu banyak keluh kesah dalam dunia ini. Ingat, surga itu telah di tangan kita karena kita dibaptis ke dalam Yesus Kristus yang menanggung semua dosa-dosa kita. Di dalam Kristus yang dibaptis, surga dibukakan. Di dalam Kristus yang dibaptis, penantian kita akan surga telah berakhir. Kita telah memiliki surga. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, surga yang dibukakan itu, langit yang dibukakan itu, kalau saudara ingat peristiwa Sodom dan Gomora, itu berarti hukuman Tuhan. Sodom dan Gomora dibakar oleh Tuhan. Langit terbuka dan menurunkan api dari surga. Nah, dalam teks kita kali ini, ketika Yesus dibaptis, dan ketika Yohanes ditanya oleh orang banyak, dia berkata, "Aku membaptis dengan air, tetapi dia yang akan datang membaptis dengan Roh Kudus dan api." Alat penampi sudah di tangannya. Saudara, agar Yesus bisa membaptis, agar Yesus dapat melakukan itu, dia harus dibaptis di Sungai Yordan.
dia harus menanggung api hukuman Tuhan. Baptisan itu berlanjut kepada baptisan kelak di kayu salib. Dia menanggung hukuman Tuhan. Itulah api. Maka ketika kita dibaptis, maka roh api itu tidak lagi membakar kita, tidak lagi menghukum kita, tetapi api itu adalah penyucian bagi kita. Karena dia pertama telah menanggung api hukuman Tuhan itu. Tuhan kita menanggung itu. Maka saudara-saudara, hendaknya dalam hidup kita mengingat ini senantiasa. Tuhan yang telah menanggung api hukuman Tuhan, hukuman Allah itu kepada yang harusnya jatuh kepada kita, dia juga membaptis kita. Tetapi baptisan itu adalah baptisan penyucian kita. Ketika kita dibaptis, Roh Kudus bekerja dan menyucikan kita. Dan maka orang-orang yang telah dibaptis harus mengingat, tidak pernah iblis dan dosa lebih kuat dari kita. Kecuali kita menyerah. Ingat itu. Nang dokon sa songon hala Kristen wabay non gumbogo do si bolis. Oh do si bolis manaluhon diri itu si bolis. Darah Kristus telah membebaskan kita dari kungkungan iblis dan dosa. Ketika kita dibaptis, maka tidak ada lagi yang bisa mengalahkan kita kecuali kita menyerahkan diri kita ke dalam dosa dan iblis. Maka jika ada orang yang berkata lebih kuat iblis daripada dirinya, maka dia itu adalah melecehkan pengorbanan Kristus dan melecehkan kuasa dari Roh Kudus. Tuhan telah menanggungnya pada pembaptisan dan kematian dan kebangkitannya. Maka inilah yang harus kita ingat dalam 1 tahun ke depan ini. Kalau kita marbona tahun katanya. Ingat itu. Apapun yang terjadi dalam hidup saya di dunia ini, tidak akan ada yang bisa mengalahkan saya. Tidak akan dapat yang bisa memisahkan saya dari kasih Tuhan. Tidak akan ada yang dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Penyakit, kematian pun tidak. Maka bergembiralah, bersukacitalah dalam hidup ini. Jangan lupa bahagia dalam hidup ini. Karena Tuhan telah menanggungnya bagi kita. Jika Tuhan dibaptis, itu mengingatkan kita bahwa Dia menanggung segalanya bagi kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Allah Bapa kami surga, kami bersyukur Tuhan karena Engkau mengingatkan kami bahwa anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dibaptis yang memberikan dirinya menjadi salah seorang dari kami. Dia menanggung dosa kami. Dia menanggung hukuman Engkau Tuhan kepada dosa-dosa kami. Kami bersyukur atas semua itu Tuhan. Tolong kami Tuhan mengingat ini. Sehingga dalam kehidupan kami sehari-hari, ketika kami mengalami suka dan duka, ketika mengalami banyak hal yang bahkan kadang menguji kesabaran kami Tuhan. Tolong kami untuk dikuatkan dan mengingat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.